Kenalin, gue Kania, gue head of content di GeoLife, ya sebuah YouTube channel yang membahas isu sosial politik dengan kerangka rasional dan scientific. Nah, gue di sini diminta sharing tentang buku ya. Kalau ditanya ada nggak sih buku yang berpengaruh yang membentuk cara pikir gue hari ini? Sejujurnya kalau untuk membentuk cara pikir menurut gue yang paling berpengaruh adalah apa yang gue baca di masa-masa gue kecil banget ya, jadi early age banget. Gue sendiri mulai baca tuh kira-kira umur 3 atau 4 tahun, dan itu gue udah langsung ada tuh di rumah gue kayak buku-buku ensiklopedia sains gitu. Nah cuman what's really interesting adalah ketika gue udah mulai lebih gede gitu ya, maksudnya mungkin di umur segitu gue kayak baru liat gambar-gambarnya doang ya, dan baca, gue udah bisa baca tapi bacanya ngejak gitu kan, dalam artian gue belum benar-benar bisa comprehend apa sih sebenarnya disampaikan sama suatu bacaan. Nah actually banyak orang nggak bisa bedain ini sih, jadi sampai hari ini gue masih ngeliat sebenarnya banyak anak-anak Indonesia ya, remaja-remaja Indonesia itu belum bisa baca sebenarnya gitu, jadi bisanya ngejak ya, maksudnya dalam artian lo udah tahu kata-katanya apa tapi lo nggak benar-benar ngerti maksud dari suatu passage itu apa, dari suatu paragraf atau suatu bacaan itu apa. Nah waktu gue kecil banget, waktu gue awal bisa baca itu gue baru bisa mengejak gitu, gue belum benar-benar bisa functional reading gitu yang benar-benar ngerti artinya. And then along the way, seingat gue kayak gue umur 5 atau 6 gue udah mulai bisa comprehend apa yang gue baca di dalam ensiklopedia sains itu. Nah salah satu yang paling menarik adalah buku yang gue baca, Widyawiyata itu waktu itu bener-bener ngejelasin ya, ngejabarin metodologi saintifiknya gitu. Jadi sains bukan sebagai informasi aja, tapi sebagai cara berpikir ya. Jadi gimana cara berpikirnya gitu, mekanisme berpikirnya. Nah itu yang juga biasanya hilang dari pendidikan dasar di Indonesia. Karena gue juga sekolah di Indonesia dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA di sekolah negeri, gue ngalamin pendidikan sains di Indonesia yang sifatnya tuh dogmatis gitu ya, jadi sifatnya tuh cuman dia tahu ujungnya doang, kesimpulan-kesimpulan doang, tapi nggak menggunakan kerangka pikir saintifiknya. Makanya gue sekarang, gue selalu tulis di semua bio gue adalah seorang scientific culture evangelist, which means gue mempromosikan budaya berpikir dan bertindak scientific. Dan itu bukan sesuatu yang tertutup ya, maksudnya bukan sesuatu yang eksklusif cuman buat saintis atau buat akademisi, atau biasanya sih alasan adik gue misalnya ya lo mah pinter lah, curang, lo mah pinter orangnya gitu. Nah ini gue juga selalu ngebantah ini, karena sains itu adalah sesuatu yang kita pelajarin, bukan sesuatu yang ada dari kita lahir langsung ada sains dalam kepala kita gitu, nggak ada, but it's something you learn. Jadi semua orang bisa belajar untuk berpikir dan berperilaku scientific gitu, as a culture. Jadi gue pengen itu menjadi tradisi budaya di tengah masyarakat Indonesia gitu. Walaupun gue udah mulai baca dari kecil banget, dan gue sendiri termasuk orang yang suka baca, tapi gue selalu bilang ke banyak orang bahwa baca itu cuma salah satu alternatif aja. Dalam artian gini, informasi nggak cuma lo dapat dengan cara baca ya, lo bisa ambil alternatif lainnya gitu. Nah cuman kebetulan gue pada saat gue kecil itu belum ada teknologi yang segila sekarang ini untuk dapat informasi, kayak lo punya internet in your hand dimana lo bisa baca ataupun nonton berbagai macam informasi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya terkait dengan kampanye baca, gue selalu bilang jangan sampai missing the point gitu ya. Missing point maksudnya apa? Nah yang biasa terjadi tuh orang-orang Indonesia dibilang kurang baca gitu kan, terus jadinya disuruh lebih banyak baca. Tapi masalahnya baca itu juga bisa jadi racun gitu kalau bacaannya nggak benar. Jadi kalaupun lo lebih banyak baca tapi bacaan lo ngawur ya, itu malah jadi negatif nih ininya, deltanya gitu. Jadi lo tadinya di titik 0 malah jadi minus 100 gitu ya, instead of naik. Yang lebih bagus adalah bukan masalah banyaknya, tapi baca buku-buku yang berkualitas, yang sehat. Dan masalah banyaknya itu menurut gue tergantung selera juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu dipaksain gitu ya dengan target-target, karena gue sendiri juga bukan orang yang kayak gitu, yang kayak menargetkan sebulan mesti 5 buku gitu ya. Menurut gue nggak perlu sih. Baca itu yang penting sesuai dengan yang lo mau aja dan lo nyaman, yang kedua ya. Terus yang ketiga adalah, ini yang penting juga, lo mesti beneran ngerti apa yang lo baca ya. Jadi bukan cuman selesai aja nih dari halaman 1 sampai halaman 300 tapi lo nggak nangkep
any point dari bacaan lo gitu. Nah itu disclaimer sebelum gue masuk ke rekomendasi bukunya. Nah gue udah sering banget diminta rekomendasi buku yang mesti dibaca sama semua orang. Cuman gue mau kasih tahu bahwa bacaan itu again itu adalah salah satu cara nerima informasi. Jadi sebenarnya lo bisa aja ambil informasi yang sama dari medium lain, misalnya dalam bentuk video atau film atau lainnya. Dan tergantung tujuan juga. Kayak gue tuh kadang bingung kalau diminta rekomendasi buku tuh, ya lo tergantung lo minta buku buat apa. Nah cuman sekarang karena gue nggak tahu lo minta buku buat apa, jadi gue akan ngeset aja apa yang gue mau lo baca. Dan semua orang harus baca, bukan cuma baca, tapi semua orang harus pahamin ilmu-ilmu ini gitu ya. Nah salah satunya sumbernya dalam bacaan, tapi bisa sumber lain juga. So yang pertama adalah dasar filsafat. Sebenarnya bukan dasar filsafat sih, tapi in short adalah theory of knowledge atau teori dari pengetahuan gitu ya. Jadi sebelum lo bisa berpikir, ini berpikir yang benar ya, berpikir yang dengan menggunakan nalar, lo harus tahu nih namanya theory of knowledge ini. Jadi lo harus ngerti informasi itu ada apa aja nih bentuknya gitu ya. Ada informasi yang sifatnya fakta, ada informasi yang sifatnya perdebatan moral, misalnya perdebatan etis dan lain sebagainya. Yang dimana kalau lo nggak ngerti ini informasi apaan ya, dia tuh sebenarnya apa nih, dia ranah apa, kemungkinan besar lo nggak akan bisa ngerti informasi itu. Nah masalahnya informasi adalah sumber dari segala hal yang ada dalam hidup lo. Pilihan-pilihan hidup lo, keputusan-keputusan hidup lo semuanya dibentuk dari informasi yang lo punya. So di paling dasar menurut gue semua orang harus baca dasar filsafat atau dasar sebaran pengetahuan ya, theory of knowledge tadi. Salah satu buku yang bisa jadi rujukan adalah The Tree of Philosophy dari Stephen Palmquist ya. Gue suka lupa nama penulisnya by the way. Nah The Tree of Philosophy ini setahu gue udah ada terjemahannya juga, judulnya Pohon Filsafat. Gue nggak tahu bisa dibeli di mana, cuman gue kayak akses e-booknya gitu di sini. Mungkin kalau lo subscribe atau Audible gitu mungkin ada di sana ya. Nah ini basically ngejelasin nge-layout dulu nih informasi itu sebenarnya ada apa aja sih, terus gimana sih cara kita nge-treat informasi. Jadi sebelum lu baca apapun menurut gue ya, atau memproses informasi apapun tuh lo mesti belajar mikir dulu, kalau nggak lo nggak bisa memproses informasi itu. And then buku yang kedua adalah setelah lo udah belajar itu, lo akan tahu bahwa sebelum lo belajar apapun yang paling penting adalah lo belajar dasar tentang alam semesta ini sendiri, jadi basic scientific literacy. Nah, basic scientific literacy ini sebenarnya terdiri dari ilmu fisika, kimia, dan biologi lah ya secara umum. Cuman di sini gue bakal ngasih rekomendasi yang bagian biologinya aja. Kimia dan fisikanya bisa lo cari lagi dari sumber lain. Basically gini, ilmu sains dasar ini buat apa sih? Buat ngejelasin lo gimana realita tuh bekerja gitu ya. Ya karena lo setiap hari bersentuhan dengan realita. Nah kalau lo nggak bisa baca realita itu gimana, and then you're gonna do stupid things aja gitu. Jadi lo perlu banget ngerti ini. Nah untuk biologi, fondasi dari biologi adalah evolusi. So you have to understand evolution untuk bisa ngerti apapun yang lainnya, termasuk manusia dan perilaku manusia dan pikiran manusia. Nah itu akarnya tuh evolusi. Ada dua buku yang bakal gue rekomen untuk ini. Yang pertama adalah The Magic of Reality dari Richard Dawkins. Yang kedua masih dari Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth. Nah ini basically ngejelasin tentang evolusi. Mungkin yang lo pelajarin di sekolah nggak cukup, atau lo bahkan nggak ngerti, atau mungkin juga salah. Ya ada banyak lah ya salah kaprah tentang evolusi yang ada di Indonesia ini. Dan kalau lo baca Magic of Reality dan The Greatest Show on Earth, lo akan lihat how overwhelmingly proven aja gitu evolusi itu, kayak banyak banget buktinya di sekitar kita dan gimana aplikasinya terhadap hal-hal yang ada di kehidupan kita gitu. Basically it's very relatable sebenarnya dan gampang banget dibaca by the way buku ini, jadi bukan textbook yang serius gitu, so it's very good to read. Selanjutnya kalau lo udah belajar evolusi, ini akan gampang banget untuk lo masuk ke sejarah. Jadi kalau lo baca sejarah manusia, ya peradaban manusia dan sejarah dunia pada umumnya, itu sebenarnya nggak akan make sense kalau lo nggak ngerti evolusi tadi. Jadi lo mesti ngerti dasar evolusi dulu, baru lo baca sejarah. And then ketika lo baca sejarah peradaban, baru akan kayak it's gonna be very enlightening aja gitu setelah lo udah ngerti evolusi. Buku yang gue suggest adalah Guns, Germs, and Steel dari Jared Diamond. Lo mungkin bisa ambil sumber lain, but this is very good. Basically dia connecting the dots dari sejarah peradaban. Jadi lo bisa dengan gampang banget ngerti proses perkembangan peradaban manusia. Kayak gampang banget aja gitu, semuanya benar-benar jelas. Dan ditambah dengan kalau lo udah ngerti evolusi tadi. And then selanjutnya,
Kalau udah lo ngerti sejarah peradaban, menurut gue yang juga penting untuk dibaca sama semua orang adalah tentang manusia itu sendiri, right? Lo mesti ngerti diri lo sendiri dan orang lain gitu, karena kita hidup di tengah sistem sosial. Nah, gue suggest bukunya Michael Shermer ya. Ini ada 2 nih. Yang pertama adalah tentang cara orang berpikir, yang judulnya adalah Why People Believe Weird Things. Basically Shermer di sini cerita tentang kenapa orang percaya hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya percaya teori-teori konspirasi, percaya bumi datar, atau percaya ada manusia bisa terbang, bumi langit gitu ya, pepe kayak gitu, or basically any kinds of weird things yang dipercaya sama orang. Nah, Michael Shermer di sini ngejelasin basically gimana cara otak kita bekerja dan kenapa manusia itu punya kecenderungan untuk percaya hal-hal aneh kayak gitu. Nah, dengan lo baca buku Why People Believe Weird Things ini adalah bisa menjadi salah satu referensi untuk lo ngerti how people think sebenarnya gitu. Nah, itu dari Michael Shermer yang pertama. Yang kedua dari Michael Shermer juga, The Science of Good and Evil. Buku ini tentang morality. Jadi kalau lo mau ngerti diversity dari nilai-nilai moral yang ada di dunia ini ya, di antara manusia, dan lo mau ngebangun nilai moral lo sendiri, lo bisa baca ini sebagai referensi, which is The Science of Good and Evil. Nah, di situ Michael Shermer ngejelasin gimana nilai-nilai moral yang kita punya sekarang tuh muncul ya, gimana dalam proses evolusi kita tuh kita jadi punya norma kayak gini gitu ya, norma gini gitu dan lain sebagainya, dan lo bisa milih sendiri. Jadinya di ujung-ujungnya lo akan bisa membangun sendiri nilai-nilai moral yang mau lo pakai dalam hidup lo dan mau lo dukung dalam kehidupan sosial lo. That's it, 6 buku yang menurut gue bisa jadi referensi sebagai bacaan-bacaan fundamentals ya, sumber untuk ilmu-ilmu yang fundamentals, dan menurut gue harus dikuasain sama semua orang. Tadi nggak lengkap sebenarnya, ada bagian fisika dan kimia yang nggak ada di sini. Lo bisa cari referensi lain. Dan untuk topik-topik itu juga obviously ada medium-medium lain juga. Ada video, ada film yang bisa lo cari di luar dari buku-buku tadi. Hopefully bisa membuat lo lebih cerdas dan lebih cerah, enlightened, untuk melihat dunia ini dengan lebih seru lagi dan lebih akurat lagi. That's it. Nah, itu tadi rekomendasi buku dari gue. Dan kenapa sih lo semua mesti menguasai ilmu-ilmu itu menurut gue? Nah, karena biasanya orang salahnya di sini ya, kayak lo mikir apa yang lo lakuin itu adalah apa ilmu yang perlu dipelajarin itu praktikal aja gitu ya. Apa yang lo butuhin aja, misalnya lo jurusan marketing, udah lo belajar buku marketing aja gitu ya. Nah, masalahnya lo hidup bukan sebagai marketer ya sepanjang hidup lo, tapi lo hidup sebagai manusia yang ada dalam peradaban nih, dalam sistem sosial yang sama dengan orang-orang lain. Jadi cara berpikir lo dan cara lo bertindak itu akan berpengaruh ke orang lain. Makanya menurut gue emang ada nih universal fundamental knowledge yang mesti dikuasain. Makanya tadi gue kasih rekomendasi buku itu. Dan gue harap di waktu-waktu senggang yang lo punya, lo bisa nyempetin buat baca buku itu atau nonton video atau film yang ngebahas ilmu-ilmu yang gue bilang fundamental tadi. That's it, semoga menginspirasi.